Morowali Utara, hasil pemekaran Kabupaten Morowali yang sebelumnya juga menjadi bagian dari wilayah Poso, terus bekerja keras dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Segala potensi daerah terus dimaksimalkan wilayah yang resmi menjadi daerah otonom pada tahun 2013 ini. Misalnya, sektor pariwisata maupun usaha-usaha produktif seperti usaha mikro kecil dan menengah, UMKM dengan pemberdayaan masyarakatnya. Upaya untuk terus menghidupkan dan menggairahkan usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki menjadi bagian penting dalam upaya membangun ekonomi masyarakat. Beragam keindahan dan keunikan serta potensi-potensi yang ada di suatu daerah memang menjadi daya tarik tersendiri. Seperti saat ini saya sudah berada di Desa Tompira yang masih berada di wilayah Kecamatan Petasia, Morowali Utara. Seperti apa sajakah potensi-potensi yang ada di daerah Desa Tompira ini? Ikuti perjalanan saya di Kampungku Keren! Dalam Kampungku Keren kali ini, saya juga akan menuju beberapa titik ataupun tempat di wilayah Morowali Utara. Saya mengawali perjalanan ini dari desa yang tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Morowali, tepatnya di Desa Tompira. Desa Tompira yang berada di wilayah Kecamatan Petasia Timur ini memiliki satu keunikan yang langka dan tidak dimiliki daerah lain. Di sini ada sebuah sungai yang banyak menjadi habitat berkembangnya satu jenis kerang. Masyarakat di sini biasa menyebutnya meti. Sungai yang menjadi tempat berkembang biaknya jenis kerang air tawar ini menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat sekitar. Ibarat mutiara yang bisa diperoleh di sungai, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kerang yang selama ini tidak ada putusnya. Kerang terus berkembang biak dan berkoloni di sungai ini. Permisi Pak, saya boleh ikut tangkap meti juga? Oke, saya izin lepas sepatu dulu Pak ya. Di sini ya, duduknya. Ingin melihat langsung bagaimana masyarakat yang sehari-harinya mencari kerang, saya pun turun langsung dengan mereka yang sehari-harinya mengais rezeki di sungai yang menjadi habitat kerang. Nah pemirsa, saat ini saya bersama dengan Om Ridwan dan Om siapa? Om Darson. Nah ini tuh kita mau lagi tangkap meti ya. Jaraknya sih cukup jauh, agak di tengah-tengah. Jadi memang harus orang yang profesional yang bisa menangkap meti ini karena memang dia diambilnya di kedalaman, pemirsa. Meti itu sebenarnya adalah kerang sungai, ya. Tapi masyarakat di sekitar sini sering menyebutnya sebagai meti. Jadi unik ya, pemirsa. Kedalaman air yang cukup menantang hingga di atas 5 meter tidak menyurutkan semangat mereka untuk mendapatkan kerang-kerang. Oh jadi dia harus kayak ditusuk ke dalam gitu ya Om ya? Oh,
sampai di dasar. Terus nanti ada terasa metinya gitu atau gimana Tom? Bagaimana itu? Oh. Wow. Nah, itu dia pemirsa metinya. Wah, banyak ya. Jadi meti itu sebenarnya adalah kerang sungai, kerang air tawar kata Om Darson. Jadi kata Om Darson ini tuh kerang air tawar ya pemirsa, bukan kerang sungai. Tapi ambilnya cukup susah, harus di kedalaman. Nih kerang air tawar tuh. Ukurannya sih nggak terlalu besar ya, tapi ada yang besarnya mungkin ya Om ya. Paling besar itu berapa tuh ukurannya? Sekepal tangan gini? Nggak. Jadi ini tuh, jadi ada yang seukuran ibu jari kecilnya. Nah itu pemirsa. Mereka menggunakan alat tangkap atau jaring yang dirancang khusus sehingga hanya kerang dengan ukuran tertentu yang akan terjaring. Jadi cari meti ini tuh susah gampang, tapi seru pemirsa. Aduh, kampungku memang keren, luar biasa. Dapatnya segini banyaknya, tapi didapatnya tuh harus di kedalaman dalam sekali 6-9 meter loh pemirsa. Luar biasa ya. Om-om di sini tuh luar biasa nangkapnya. Mantap sih pemirsa. Nah, pemirsa, seru sekali ternyata tangkap meti ini ya, seru-seru menegangkan. Nah, setelah ini proses selanjutnya setelah penangkapan itu adalah pengupasan. Nah, sekarang saya mau lihat lagi nih proses selanjutnya pemirsa. Yuk ikut bersama saya. Nah pemirsa, tadi saya sudah ikut bersama masyarakat untuk menangkap meti. Selanjutnya saya akan melihat proses pengupasan meti seperti apa. Yuk ikut bersama saya. Nah pemirsa, ini adalah proses pengupasan. Jadi setelah kerang sungai atau meti itu ditangkap dari sungai, nah setelah proses selanjutnya itu adalah pengupasan ya Bu ya? Iya. Nah ini habis dipisah Ibu dari cangkang sama daging ini, kemana lagi prosesnya selanjutnya? Dicuci dulu. Dicuci? Dibersihkan. Ada memang spesial yang pada ini yang ambil. Oh, ada yang ambil nanti ya. Setelah itu lagi Bu, itu proses selanjutnya diambil, diolah. Diolah, iya. Misalnya. Oh, berarti bagian di sini Bu. Kan beli sampai di Kendari. Iya. Oh, dijual kembali. Jadi proses ibu-ibu di sini hanya sebatas mengupas saja ya Bu ya. Iya. Ya, saya pamit dulu Bu. Saya mau lanjutkan lagi untuk proses selanjutnya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Iya. atas waktunya. Mari. Hari. Sebelum saya melihat bagaimana pemanfaatan ataupun pengolahan kerang atau meti, saya ingin menemui pihak pemerintah setempat. Dari informasi yang saya peroleh sebelumnya, kerang ini banyak sekali peruntukannya, terutama untuk membuat aneka cemilan atau makanan ringan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu ini Ya. Pak. Nah tadi kan Pak, saya tuh di sepanjang jalan, saya lihat banyak sekali yang jual meti Pak. Di Desa Tompira ini memang penghasil meti Pak ya? Iya, kalau di Desa Tompira ini memang komoditas unggulannya itu adalah meti. Memang pekerjaan daripada masyarakat di sini dari dulu itu adalah meti. Tentunya banyak produk-produk atau olahan daripada meti ini. Nah, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini menjadi potensi
yang sangat luar biasa, yang sangat diharapkan masyarakat di Desa Tompire ini. Tentunya dari produk meti ini memang sudah banyak dipasarkan keluar juga. Tentunya dari olahan-olahan meti ini banyak yang dibuat beberapa menu-menu makanan maupun cemilan. Di antaranya tadi mungkin kalau di sekitaran sini beberapa kelompok-kelompok usaha sudah mengembangkan usaha itu. Baik itu ada pembuatan keripik meti, kemudian ada stik meti, sambal meti yang sekarang sudah dipasarkan keluar bahkan ke wilayah-wilayah daerah-daerah tetangga yang ada di sekitaran Provinsi Sulawesi Tengah. Juga meti ini adalah dijadikan juga bahan-bahan yang untuk kebutuhan selain makanan-makanan tadi disampaikan itu juga menjadi kerangnya ini, kulitnya ini jadikan juga kerajinan kulit atau kerang meti ini jadikan kerajinan, sehingga banyak masyarakat sudah mengembangkan usaha ini. Nah, penasaran bagaimana pemanfaatan dan pengolahan kerang atau meti sebutan warga setempat? Saya segera akan menemui beberapa kelompok masyarakat maupun mereka para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang salah satunya bergerak di bidang pengolahan meti atau kerang menjadi snack ataupun cemilan. Habis dikupas langsung direbus. Setelah habis direbus baru ditiris. Setelah itu digiling. Digiling di sini. Di sini. Itu berapa lama digiling itu? Langsung. Iya, langsung keluar dia punya meti. Setelah itu langsung dicampur dengan tepung. Ini tepung ya. Tepung biasa ini, Bu. Tepung biasa. Tepung terigu. Terus langsung baru dikasih bumbu. Ketumbar, merica, bawang merah, bawang putih. Ini tadi yang 1 butir telur ini untuk 1 liter meti. 1 liter meti. Terus apa lagi ini? Ada yang saya lihat ini, Bu. Ini apa? Garam. Garam. Dikasih juga garam Dikasih ya. juga garam. Terus sudah itu apa lagi? Setelah itu bisa mungkin barangkali. Ini apa ini? Setelah tercampur maka dia menjadi adonan. Oh, dia menjadi hancur adonan. begini ya. Iya. Habis itu langsung digiling. Digiling. Oh, harus begini. Diputar aja ini. Belum ya, belum panas. Tidak bisa dia kalau tidak panas. Oh, harus benar-benar panas minyaknya ya, Bu ya. Sama juga kalau bikin keripik pisang harus di minyak panas parut. Coba ya, saya coba. Oh iya, dia keluar ya. Oke. Boleh. Oke, boleh. Ditunggu sampai benar-benar kering, Bu ya, digoreng. Ibu, terima kasih banyak, Bu, sudah diajarkan ini proses pembuatan keripik metinya, Bu ya. Saya izin dulu untuk lanjutkan lagi ke proses selanjutnya. Makasih, Bu. Nah, pemirsa, tadi kan saya sudah coba keripik yang terbuat dari meti. Nah, sekarang saya sudah ada lagi di salah satu rumah makan yang menyediakan olahan lain dari meti. Yuk ikut bersama saya di Kampungku Keren. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, tadi kan saya sebelumnya itu ada ke tempat yang jual keripik meti. Nah, katanya di tempat Ibu ini juga menjual olahan lain dari meti itu sendiri. Nah, boleh ngobrol mungkin, Bu? Boleh, mari Bu, ya? silakan. Oh, di situ. Kebetulan boleh. saya punya produk. Oh, menarik ini ya. Ini ya, Bu ya? Iya. Oke. Ibu dengan siapa, Ibu? Nama saya Nur Saida. Nur Saida, panggilannya Ibu? Ibu Saida. Ibu Saida, oke. Bu, mungkin boleh dijelaskan ini ya, Bu, semua produknya ya, Bu ya? Dari meti semua ini. Dari sini dulu kayaknya saya. Ini apa ini, Bu? Ini namanya stik meti. Stik meti. Iya. Ini tahan berapa lama, Ibu, ini kalau untuk Ini stik bisa meti? sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan? Iya. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri?
Bahannya dari meti, kemudian ditambah dengan tepung terigu, bawang, dan bumbu yang lainnya serta minyak. Minyak. Terus ini untuk apanya Bu? Maksudnya harga pasarannya ini berapa? Untuk harga pasaran sekarang kami masih tawarkan dengan harga terjangkau 10 ribuan. Iya. Nah, ini saya tertarik juga yang ini nih Bu. Iya. Sambal meti ya. Jadi ini bahannya apa aja ini Bu? Apa Ya, saja? kalau itu bahannya yang pertama pastinya meti. Kemudian cabai, bawang merah, bawang putih, dan penyedap rasa sama minyak goreng. Minyak goreng. Iya. Ini pas kayaknya Bu ya, kalau dimakan sama nasi putih Bu ya, cocok Bu ya, hangat-hangat dimakan. Jadi bisa jadi lauk, bisa jadi sambal juga. Bisa. Betul ya Bu. Ini tahannya berapa lama ini Bu? Ini bisa sampai 10 hari, tapi kalau untuk disimpan di kulkas mungkin sampai sebulan. Nah, terus ada lagi nih yang mengalihkan pandangan saya nih Bu ya. Iya. Ini apa Bu? Kalau ini bolu. Bolu ya? Bolu bakar. Hah? Kemudian toppingnya abon meti. Abon meti. Jadi Oh, rasanya ada pedas-pedas manis. di atas ini Bu ya? Iya. Abon meti. Ini. Iya, iya. Ini rasanya gimana ya? Boleh nanti dicoba. Boleh Mbaknya dicoba ini, Bu? Boleh, Boleh. boleh dicoba. Ini silakan dicoba. Stick metinya juga nanti dicoba. Mudah-mudahan enak ya. Oh, mudah-mudahan. Ini sudah pernah dijual Bu sebelumnya? Iya, sudah. Ini berapa ini? Satu Kalau ini iya 75-an. 75-an ya. Jadi kita masih jual seputaran sini saja. Coba ya. Unik Bu rasanya. Alhamdulillah. Kayak bolunya tuh lembut, menyatu sama abonnya yang crunchy, kayak unik-unik gitu, asin. Jadi tapi rasanya kayak blend, kayak bergabung sama bolunya Bu. Enak, sumpah, enak. Makasih. Cuman ini tahannya berapa lama Ibu? Ini tidak lama, paling 2 hari. 2 hari, berarti untuk perjalanan jauh mungkin agak susah juga Iya, untuk iya. dikirim perjalanan jauh Bu ya. Enak serius, enak Bu. Habis lagi Bu ini. Boleh. Habis satu ini. Saya coba yang ini kali Bu ya. Stick meti. Kalau saya cocok ke sini Bu, boleh nggak Boleh. sih? Coba. sekalian ya. Silahkan. Ini langsung dibuka aja Bu ya? Iya. Bisa. Oke, silahkan Enak dicocol. pemirsa. Unik Original rasanya. dulu. Ini rasanya Ini dulu original. ya. Ah. Coba satu-satu dulu nih. Enak ya? Enak Bu, enak sekali Bu, Crunchy. semua crunchy. Pemirsa cocok banget ini untuk jadi teman cemilan ya, pemirsa, buat nonton, buat mungkin santai ya, nongkrong, perjalanan. di perjalanan, betul. Enak Bu. Rasa metinya tuh tetap terasa tapi nggak terlalu asin gitu, nggak terlalu anyir juga. Kayak enak, enak, nggak kayak stick meti ini Bu. Enak. Saya coba mungkin cocok sama sambalnya Bu ya. Silahkan. Coba ya. Apakah bertambah enak rasanya? Iya. Mungkin dari metinya udah enak. Tambah lagi sambalnya. Ini lumayan super pedas ya. Pedas ya? Level berapa nih kira-kira Bu? Ada levelnya nggak? Nanti. Coba ya. Enak Bu. Serius. Ya sih agak pedas pemirsa kalau untuk sambalnya, tapi masih bisa lah ya ditolerir. Untuk rasa pedasnya nggak terlalu pedas, sama nggak terlalu yang pedas sekali ya Bu ya. Masih bisa lah, dan enak sih kombinasinya. Kalau sambalnya masih agak terasa asinnya, tapi kalau keripiknya sudah benar-benar menyatu kayaknya rasa metinya sama keripiknya. Ya Bu, ini kalau saya dikasih makan semua ini bisa habis ini Bu. Kayaknya. Tidak apa-apa. Aduh Ibu. Tapi Bu, ini kayaknya sudah mau sore, saya mau lanjut lagi ke perjalanan berikutnya, mau ke Anjungan di Kolonodale sama di Bukit Cinta. Nah, saya mungkin pamit Ibu ya, terima Iya. kasih sudah diberi kesempatan untuk mencicipi makanan-makanan enaknya. Terima kasih juga sudah berkunjung. Wah, semoga sukses Bu ya usahanya Iya, Bu ya, terus amin. berjalan untuk mendukung UMKM di Pempira ini Bu ya. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih Iya, Bu. Saya makasih pamit ya. Bu.
Oke. Hari ini. Bukan hanya dibuat aneka jenis jajanan atau cemilan, karena banyaknya kerang di wilayah ini, masyarakat juga banyak yang mengeringkan kerang untuk dijual kering. Matahari tidak lagi tegak lurus dan terus bergerak ke arah barat, menandakan hari mulai sore. Setelah hampir seharian saya melihat bagaimana masyarakat di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, dalam memanfaatkan meti atau kerang sebagai salah satu sumber daya alam untuk membantu ekonomi mereka, saya juga ingin menikmati potensi wisata yang ada di daerah ini. Nah, saat ini saya sudah berada di anjungan pantai yang menjadi tempat favorit masyarakat Kolonodale, mulai dari kaula muda sampai keluarga untuk berkumpul menghabiskan waktu di sore hari. Di sini ada mainan anak-anak, ada kafe juga, terus ada somai, ada penjual makanan dan juga tentunya tempat hiburan. Jadi memang sangat cocok sebagai tempat untuk menghabiskan waktu di sore hari. Tempat ini banyak difavoritkan masyarakat. Objek wisata yang tidak jauh dari Kolonodale, pusat kota Kabupaten Morowali, bisa dijadikan alternatif untuk menghabiskan waktu sore hari. Anjungan pantai yang tidak jauh dari pelabuhan Kolonodale selalu ramai dikunjungi warga saat sore menjelang hingga maghrib. Tempat ini juga banyak dijadikan tempat berkumpul para remaja sembari menunggu saat terbenamnya matahari. Setelah menikmati panorama di Kolonodale, saya juga akan menuju satu tempat lagi yang tidak kalah menariknya, yakni Puncak Harmoni. Tempat yang satu ini cukup romantis. Tidak salah jika masyarakat setempat sering menamakan tempat wisata ini Bukit Cinta, karena letak dan posisinya berada di ketinggian. Lumayan capek ya pemirsa, tapi pemandangan yang disuguhkan memang luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah ke anjungan di Kolonodale, sekarang kita di tempat nongkrong di daerah Petasia. Nah, tepatnya ini di Puncak Wisata Harmoni atau masyarakat lebih familiar menyebutnya Bukit Cinta. Ini menjadi salah satu tempat favorit untuk masyarakat umum nongkrong di sini nih. Masih berada di sekitaran pusat kota Kabupaten Morowali Utara, tempat ini juga banyak difavoritkan masyarakat sekitar, terutama mereka kaum milenial. Tempatnya yang berada di ketinggian memang menjadi daya tarik tersendiri, tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Selama di sini, saya juga berkeliling untuk menikmati semua fasilitas pendukung tempat wisata ini, termasuk kuliner yang telah disiapkan oleh sejumlah pedagang di tempat ini. Kayaknya segar nih, saya mau pesan itu dong, jus buah naga 1. Silakan Bu, di sana menunggu. Kalau makanannya ada stik pisang nggak Om? Oke, itu juga 1 ya. Oke Om.
Sempurna rasanya menikmati malam di Puncak Harmoni, sembari menikmati kuliner maupun minuman yang menjadi salah satu favorit saya. Demikianlah perjalanan saya di Petasia, Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Ada banyak cerita-cerita yang mengagumkan dan luar biasa selama perjalanan saya di sini. Sampai jumpa di daerah selanjutnya. Tetap tersaksikan Kampungku Keren.